Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya untuk periode 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Jadi hari Rabu ya, tanggal 26 Mei 2021 adalah hari raya Waisak 2565 ya tahunnya ya. Nah, jadi bursa libur. Jadi minggu ini hanya 4 hari ya. Saya bahas bentar, 5 saham yang dari sektor IDX Finance ya. Yang terus terang ini saham bank ya umumnya ya. Dia yang second liner dan third liner ya. Jadi bukan yang big cap seperti BBCA, BBRI, BBNI, BM Bank Mandiri ya. Bukan yang big cap, tapi kebanyakan sih bank-bank yang kecil ya. Umumnya buku 3 atau bahkan mungkin buku 4 ya. Ini saya bahas yang pertama adalah BACA ya. BACA adalah Bank Kapital Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini analisa mingguannya ya, candlenya dia memang higher high, tapi dia sebelumnya dia lower low dan lower close ya untuk BACA ya secara weekly-nya. Kemudian kalau kita lihat dari candlenya sini ya, ini sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya ya, harian ya. Jadi dia turun di bawahnya 78,6% ya. Terakhir ini ada aktivitas ya, sepertinya dia akan berusaha untuk naik ya. Yang terakhir candlenya dia bentuknya, sebentar saya lihat, hampir doji ya, tapi bukan doji ya ini ya. Jadi dia dibuka 404, close nya 406, tapi dia sempat high 448 kemudian turun lagi ya. Jadi ekornya panjang ke atas ini ya. Kalau kita lihat sebelumnya ada ekor panjang juga di sini ya. Jadi kalau sudah punya Pak Sunar, kira-kira gimana solusinya kalau sudah punya? Kalau masih pegang ya, kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 380 ya di sini ya. Jadi kalau turun banyak 380, saran saya sih jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia turun lagi di bawahnya ini ya, 374 ya. Jadi lebih baik jual dulu kalau dia gagal bertahan di atas 380 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini arahnya dia kita lihat di mingguannya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 minggu berturut-turut dia terkoreksi ya, setelah dia naik meroket dari ini dari awalnya 376 naik sampai 940 ya, kemudian turun bertahap-tahap ya. Saya nggak lihat ada berita apa atau aksi korporasi apa, tapi saya di sini hanya fokus di analisa teknikalnya ya. Jadi yang belum buy Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana? Minim ya kalau menurut Fibonacci retracement ya. Ya kalau mau amannya ya, kalau mau buy harus tunggu kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada swing high-nya 590 ya, tanggal 30 Maret 2021 ya. High-nya di 590. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 590 kalau mau amannya ya. Kemudian kalau mau spekulasi buy Pak Sunar, ini memang mungkin ada yang tahu ya, ini memang dia masih bearish ya, masih downtrend ya. Kalau mau buy, spekulasi buy, kira-kira entry-nya di mana gitu ya. Ya minimal ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 78,6%-nya ya di sini ya. Kalau saya ambil di sini kurang lebih ya minimal yang ini ya, swing high-nya 488 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 488 buy ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 488 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 515 boleh buy lagi ya, tambah lagi ya. Kemudian antara 515 dan 590 kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya ya pakai acuan 545 ya. Jadi 4 angka ini yang perlu diperhatikan ya kalau mau buy ya. 488, 515, 545, 590. Itu kalau mau buy BACA ya, baca ya. Tapi Pak Sunar, ini saya kan berani spekulasi buy. Kalau mau buy lebih awal, kira-kira di mana gitu ya? Ya minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik atasnya ini ya, 450 ya. High yang terakhir hari Jumat 21 Mei 2021 di 448 ya. Jadi kita tunggu minimal kalau sudah berhasil naik atas 450 ya kalau mau buy ya. Seperti itu ya. Kalau belum berhasil naik ke atas 450, jangan sekali-sekali buy ya. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin buy-nya kira-kira
kapan gitu ya Pak Sunar ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia sepertinya dia spike-nya ini menjelang penutupannya. Jadi kalau lihat dari hourly chart-nya ya, ini spike-nya menjelang awal menjelang penutupan ya. Jadi dia naik tinggi kemudian dia terkoreksi ya. Hari Senin ini ada kemungkinan dia masih bisa peluang rebound lagi ya. Selama dia di atas 380 masih ada peluang. Jadi kalau mau buy paling awal ya, kalau mau curi start istilahnya ya, copet ya. Ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 450 ya. Kok nggak beli sekarang maksudnya? Di sekarang kan 400-an. Kalau naik ke atas 450 kan lumayan gitu ya. Ya masalahnya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Tapi kalau belum terjadi kan bisa aja dia setelah naik kemudian cepat-cepat dia langsung turun drop gitu ya. Seperti kita lihat candlenya yang ini ya. Dia cepat sekali langsung drop ya. Jadi menurut saya sih nggak perlu terburu-buru ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 450, kemungkinan besar dia berhasil naik sampai ya paling nggak 515 lah ya. Itu checkpoint pertama. Kemudian kedua ya dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Resistennya di 590 ya di sini ya. Jadi belinya paling awal banget 450, tapi saran saya mulai 488 aja ya. Naik ke atas 488 buy, naik lagi ke atas 515 buy, naik ke atas 545 buy, naik ke atas 590 buy ya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Saya nggak cek fundamentalnya BACA, apakah ada perbaikan atau ada aksi korporasi apa ya, tapi dari teknikalnya aja yang saya fokuskan di sini ya. Kemudian berikutnya BGTG ya. Kalau kita lihat di sini BGTG secara weekly-nya sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Mungkin seingat saya ini dianalisa sama harian ya. Dia masih sideways ya di area yang saya kotak ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi 7 minggu berturut-turut dia sideways. Yang terakhir candlenya dia lower high, lower low, tapi dia close-nya kalau kita lihat di sini lower close juga ya. Sama ya. Kemudian yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 108 ya. Kalau dia turun banyak 108, hati-hati aja. Lebih baik sih jual dulu semuanya ya kalau turun di banyak 108 ya. Seperti ini ya. Kalau dia turun banyak 108 maka ada kemungkinan dia turun lagi kurang lebih sekitar area ini ya. 84 sampai dengan ini ya. 89 ya. Bisa turun sampai di sana. Jadi makin dalam ya. Yang mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira boleh buy sekarang nggak? Kalau mau buy on weakness sih boleh buy sekarang, boleh aja ya. Tapi dengan catatan kalau turun banyak 108 lebih baik jual dulu ya, cut loss dulu ya. Karena dia kan cenderung dalam ya. Kalau kita lihat di sini dia sideways ya. Jadi selama di atas 108 sebenarnya dia masih ada peluang untuk capai target. Paling nggak dia berusaha untuk tembus resisten ini ya, 145 ya, kurang lebih di area ini ya. Fibonacci retracement 61,8%-nya ya. Jadi dia akan berusaha breakout ke sana ya dalam 1-2 minggu ke depan. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 145 ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Sama dengan saran saya sebelumnya ya. Minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 133 ya belinya ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 133 buy, naik lagi ke atas 145 buy, naik lagi ke atas 162 buy, naik lagi ke atas 186 buy ya. Targetnya mudah-mudahan dikasih 218-an ya. Atau bahkan yang di high-nya yang sebelumnya ya, di 264 ya highest-nya ya. Jadi seperti itu ya. Apakah ada peluang untuk breakout? Peluang selalu ada ya. Jadi masih sideways, tapi kalau mau buy on weakness boleh saja, tapi kalau turun banyak 108 lebih baik jual dulu. Atau buy high sell higher aja ya. Minimal yang naik ke atas 133 buy, naik ke atas 145 buy ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalaupun mau curi start Pak Sunar, menurut curi start ya paling nggak ya kalau sudah berhasil naik ke atas 124 ya. Tapi saran saya sih tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 133 ya, karena dia masih resiko ya. Tapi banyak jangan terlalu banyak ya, karena dia pertama dia memang likuiditasnya nggak seberapa tinggi ya, walaupun volumenya sih secara volume kalau saya lihat BGTG ya, sebentar saya lihatkan ya, hanya terakhir aja yang dia volumenya tinggi ya, karena sebelumnya dia volumenya sih nggak seberapa tinggi ya, antara 1 miliar sampai dengan ya 25 miliar ya, seperti itu ya. Jadi terakhir dia spike sampai 16 miliar ya volumenya ya.
value transaksinya maksud saya ya, bukan volumenya. Kalau volumenya ya terakhir 1.356.799 ya, jadi kurang lebih sekitar 16,1 miliaran kurang lebih ya. Jadi jangan terlalu banyak juga sih karena dia sideways ya. Belinya secukupnya aja ya, jadi sesuai dengan risiko profil masing-masing, nggak perlu sampai ambisi sampai pakai margin dan sebagainya ya. Ya santai aja ya gitu ya, maksud saya gitu. Berikutnya untuk weekly-nya BVIC ya, Bank Victoria. Terus terang aja Bank Victoria seingat saya sih terakhir fundamentalnya BVIC ya, setahu saya dia walaupun ada perbaikan tapi kinerjanya sih nggak seberapa bagus sekali ya menurut saya sih. Jadi kalau dari weekly-nya di sini dia memang cenderung sideways ya di area 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi 9 minggu terakhir ini dia sideways kurang lebih di area 150 sampai dengan 220-an ya kurang lebih ya. Kalau saya menggunakan Fibonacci retracement di sini ya, dia sebenarnya testing ini ya, Fibonacci retracement 561,8%-nya ya, kurang lebih di 150-an ya. Kalau saya pakai acuan low-nya di sini dia di 148 lah. Jadi dia selama bertahan di atas 148 sebenarnya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 200 ini ya, 216 ya. 216 ini Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop lossnya di mana atau trailing stopnya ya? Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di level 161 dan stop lossnya di 148 ya. Kalau turun banyak 148 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy on weakness, kalau mau buy sekarang sih beli-beli saja ya. Tapi dengan catatannya itu ya, kalau turun banyak 161 dan 148 lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena dia kecenderungan masih sideways di area yang saya kotain ini ya, kurang lebih ya. Ini sideways areanya. Jadi sekitar 148 sampai dengan 195 lah ya. Itu areanya ya, sideways-nya ya. Kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya ini ya. Naik ke atasnya 195 buy. Atau naik ke atasnya 185 sudah lumayan oke ya. Naik ke atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi naik ke atas 185 buy, naik lagi ke atas 195 tambah lagi ya, buy up ya atau average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, dekat dengan Fibonacci retracement 38,2% di 212, boleh tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik lagi ke atas 238, boleh tambah lagi. Jadi area buy-nya mulai dari yang saya kasih merah ini ya, 185, Fibonacci retracement 50%-nya, 195, 212, 238. Kalau dia berhasil breakout lagi, boleh buy lagi, boleh. Ada kemungkinan dia mencapai 300 ya, di high yang sebelumnya ini ya. Sebelumnya dia sempat naik tinggi, kemudian dia suspend, dia turun sideways lama. Jadi minggu ini sampai 1-2 minggu ke depan lah, dia akan berusaha untuk breakout dari area sideways-nya ini ya. Kalau mau trading sideways-nya sih boleh belajar buy sekarang, buy weakness, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout ke atas minimum paling cepat ya ke atas 185 lah ya, mulai buy ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena volumenya dia timbul tenggelam ya. Tiba-tiba naik tinggi, volumenya tinggi, kemudian tenggelam besoknya ya. Jadi secukupnya aja, disesuaikan dengan resiko masing-masing ya. Nggak perlu terlalu ambisi banyak-banyaknya ya. Kemudian berikutnya mengenai BCAP ya. Dia di sini kita lihat weekly-nya dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. BCAP karena yang terakhir hari Jumat tanggal 21 Mei ya, dia naiknya tinggi. Sayang saja penutupannya dia agak lemah ya, karena kita lihat di sini ini resisten terdekatnya dia 113 ya, dia berhasil ditembus ke atas tapi penutupannya pas di 113 ya, seperti itu ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di level 110 dan di swing low-nya kemarin ya 107 ya, maksimum di 102 ya. Kalau dia turun banyak 102 lebih baik jual dulu semuanya ya, jangan sekali-kali hold ya. Ini saya kasih level supportnya 102 ya, lebih 102 lah sini ya. Sebentar maaf, 101 ya, pakai swing low yang ini aja. 102 itu swing low yang ini, jadi maksimum 101 ya. Kalau dia turun banyak 101 lebih baik sih jual dulu semuanya ya, seperti itu ya kalau yang sudah punya ya.
Kemudian yang belum punya, kalau mau buy, kalau Senin depan ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 113, sebenarnya sih boleh buy ya. Memang dia masih sideways di bawah ini ya, antara 100 sampai dengan 113 lah kurang lebih ya. Cuman dia ada peluang untuk breakout ya. Kalau mau spekulasi buy sih boleh-boleh saja. Atau kalau takut ragu-ragu ya, jangan-jangan kalau buy 113 ke atas, buy nanti turun lagi Pak Sunar, masuk ke sideways areanya ke 100 ya. Ya, ya boleh-boleh saja sih kalau mau tunggu di area sekitar 101 sampai dengan 104 boleh aja ya. Tapi menurut saya sih lebih baik sih kalau daripada tunggu sideways-nya ini, sekalian tunggu breakout aja ya, buy high sell higher. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 121, naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% nya boleh buy boleh. Maka target berikutnya sebenarnya kurang lebih di area ini ya, 133 ya, sedikit di atasnya 38,2%. Tapi di sini tengah-tengahnya ada checkpoint 127 ya. Jadi kita bisa gunakan untuk average up. Jadi kalau naik ke atas 121 buy, naik lagi ke atas 127 tambah lagi, naik lagi ke atas 133 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 38,2% ya, di atas 130 ya, selama bertahan di atas 130, dia masih ada peluang untuk mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, dekat dengan Fibonacci retracement ini ya, 61,8% nya ya. Ini saya tarik dari garis downtrendnya, jadi 144 ya, itu targetnya ya. Jadi selama dia bertahan di atas 130, ada kemungkinan masih mencapai 144 ya. Kalau mau average up lagi ya, ini kan 121, 127, 133, antara 133 dan 144. Kalau mau average up, saya sih di level ini ya, 136 ya. Memang dekat sih 133, 136 ya. Ya kalau mau tambah lagi 136 lah kalau mau tambah average up ya. Jadi belinya bertahap aja strateginya ya. Karena kenapa belinya bertahap? Pertama dia masih cenderung downtrend ya, karena sahamnya masih di bawah, harganya masih di bawah Fibonacci retracement ini ya, 38,2% ya. Jadi dia belum berhasil naik ke atasnya. Ini saya tarik dari downtrendnya ya, Fibonacci retracementnya ya. Jadi selama dia di bawahnya 38,2% masih resiko ya. Walaupun rebound ya maksimumnya dikasih sampai 130 lah. Kalau dia berhasil naik ke atas 130 baru terbuka kemungkinan dia naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Tapi kalau melihat candlenya sih dari weekly-nya ya 1-2 minggu depan ada peluang ya. Jadi belinya mulai kalau dia berhasil breakout aja ya. Kalau mau beli sekarang sih pasnya langsung, kalau hajar baik hari Senin gimana? Sebenarnya sih boleh-boleh saja ya, nggak larang ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 107 dan 101 ya, lebih baik jual dulu. Kalau yang mau hajar langsung buy ya. Atau tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 121 aja ya. Itu untuk BCAP. Kemudian berikutnya untuk MCOR ya. Ini adalah bank dari Cina ya, Bank Cina Construction Bank ya. Jadi kalau kita lihat Fibonacci retracement yang di sini sebelumnya ya, dia downtrend terus ya, turunnya turun terus kemudian ini naik, candlenya hijau ya. Nah permasalahannya di sini, ini naik ini dia cuma technical rebound atau memang mau rebound gitu ya, sungguhan benar-benar rebound ya. Tapi kita perhatikan di sini ya, naik 1, 2, 3 dia turun lagi berhari-hari, kemudian naik 2 dia turun lagi berhari-hari, ini naik 1 ya. Kalau besoknya mungkin kalau dia dilihat dari pattern ini masih bisa rebound ya, jadi besoknya ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Maksud saya minggu ini ya, mulai Senin ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 125 ya. Ini saya kasih tanda 125. Ini bagi yang sudah punya ya, stop lossnya di sini. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana gitu. Untuk amannya sih menurut peraturannya sih kalau Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi kalau dia selama masih di bawahnya 61,8% sebenarnya dia masih resiko ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini selama di bawahnya 153 dia masih resiko downtrend ke bawah ya. Kalau berhasil naik ke atasnya dia masih bagus ya. Ya cukup bagus ya. Tapi kalau di bawahnya 153 dia masih resiko turun ke bawah ya. Atau istilahnya ya ada kemungkinan dia sideways di bawah ya, bisa aja ya. Ya tapi masalahnya dia akan susah untuk naik lebih tinggi lagi atau bahkan breakout ke atas 230-an ya. Seperti itu ya. Jadi strateginya gimana Pak Sunar? Kalau buy high sell higher ya. Kalau spekulasi buy mulainya sih kalau dia sudah berhasil naik ke atas 138 ya. 138 buy,
kalau berhasil naik lagi ke atas 148 tambah lagi ya. Atau kalau takut resiko masih nggak yakin gitu ya, ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 153 ya. Jadi kalau paling awal kalau spekulasi buy boleh-boleh saja ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 138 atau 148 ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 153 Pak Sunar, lihat dulu ya, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 160 ya, boleh tambah lagi, boleh. Ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Kurang lebih di sini sekitar 179 lah ya. Seperti itu ya. Kalau mau average up setelah 160 ya, mungkin average up-nya bisa di level bentar ya, kalau 172 terlalu dekat, 169 aja ya. Jadi 169, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 169 boleh tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja ya. Memang masih resiko downtrend ya ini ya. Jadi istilahnya spekulasi buy. Jadi belinya di atas saja. Kalau 138 terlalu dekat ya pakai yang 148 aja ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 148 buy, 153 ke atas buy, 160 ke atas buy, tambah lagi maksud saya ya. Naik lagi ke atas 169 boleh buy lagi. Ya mudah-mudahan dikasih target sekitar 180 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi Kak Sunat di atas 179, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Ada kemungkinan dia breakout sampai 220-an bisa ya. Kalau dia dilihat dari sejarahnya dia masih memungkinkan untuk naik ke atas 200 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 1,8%-nya ini ya. Di atas 160. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi lebih awal, istilahnya buy on weakness, spekulasi ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 138 aja. Itu untuk MCOR ya. Jadi sekian pembahasan untuk analisa saham perbankan ya, finance ya. Untuk BACA, BGTG, BVIC, BCAP dan MCOR ya. Nanti di video lainnya saya juga ada bahas 5 saham lainnya ya yang berhubungan dengan IDX Finance, yaitu INPC, AHAB, BNII, BBYB dan Nobu ya. Jadi sementara untuk video ini saya bahas 5 dulu. Untuk yang 5 yang saya sebutkan tadi saya bahas di video berikutnya ya. Jadi supaya nggak kebanyakan dalam satu video ya. Sekian, terima kasih.